Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang kelistrikan kulkas 2 pintu atau yang biasa dikenal dengan no frost, tidak ada bunga es. Yang pertama, untuk kulkas 2 pintu ada lampu untuk menerangkan interior dari ruangan pendingin. Pertama ada arus line yang mengalir ke lampu dan ada arus nol yang akan mengalir ke lampu. Lampu ini akan hidup ketika pintu dibuka dan off atau mati ketika pintu ditutup. Untuk itu dibutuhkan kontrol. Kontrol ini yang disebut door switch. Jadi ketika pintu menekan door switch, arus akan terputus sehingga lampu mati. Dan ketika pintu terbuka dan tidak ada tekanan oleh door switch, lampu akan menyala. Seperti itu sistem kerjanya. Kemudian di sini ada kompresor yang akan mendinginkan. Dibutuhkan termostat atau temperatur kontrol untuk mengatur suhu yang ada di dalam ruangan pendingin. Jadi sistem kerja termostat atau temperatur kontrol ini akan memutus ketika suhu sudah tercapai dan akan menyambungkan arus netral atau nol dan akan menghidupkan kompresor atau motor. Tetapi tidak cukup untuk sistem dengan no frost, harus menggunakan timer. Timer ini berguna untuk mengatur atau menghancurkan bunga es yang ada di evaporator yang dihasilkan oleh proses pendinginan. Timer ini akan bekerja ketika dialiri listrik. Jadi nol dan line yang terhubung oleh thermofuse heater akan mengalir ke timer dan timer akan on. Proses pendinginan untuk timer umumnya 6 jam untuk proses pendinginan dan 45 menit atau 40 menit untuk heater defrost. Jadi 6 jam sekali akan ada penghancuran bunga es. Penghancuran bunga es agar tidak terjadi penumpukan dan kulkasnya tidak dingin pastinya. Oke, kita lanjut. Jadi dari termostat arus mengalir ke timer, kemudian dari timer ini mengatur untuk membuka atau mengaliri listrik selama 6 jam ke motor kompresor dan ke fan evaporator. Fan evaporator ini berguna untuk mengaliri atau menghisap dingin dari evaporator dan mengaliri ke ruangan pendingin. Sementara motor kompresor itu bekerja untuk mengkompresi freon yang ada di sistem refrigerasi. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan jika ada kerusakan-kerusakan. Lanjut kita bahas lagi tentang timer. Timer ini tadi seperti yang saya bilang, dia akan berpindah arus setelah 6 jam. Dia akan berpindah setelah 6 jam. Arus yang ini akan diputus ke kompresor, kemudian dia akan
mengaliri arus ke defrost heater atau heater defrost. Heater defrost itu dikontrol juga oleh defrost thermo dan thermofuse. Defrost thermo ini mengatur. Defrost thermo itu biasanya diletakkan atau ditempel di evaporator untuk membaca suhu dari evaporator. Ketika suhu di evaporator minus 2 atau lebih, defrost thermo akan menyambung atau mengalirkan listrik ke heater defrost. Sedangkan ketika defrost thermo menyambung dan mengaliri ke heater, motor dari timer tersebut akan off dan proses on dari atau hidup dari heater defrost ini akan memanaskan evaporator sehingga bunga es yang ada di evaporator akan hancur dan terbuang ke pembuangan. Dari sini juga ada di thermofuse. Thermofuse itu untuk mengatur, dia juga diletakkan di evaporator. Thermofuse ini untuk membaca panas. Ketika panasnya melebihi 40 derajat, dia akan memutus sehingga heater tidak akan on. Defrost thermo ini untuk membackup jika defrost thermo rusak atau selalu memutus sehingga tidak terjadi kebakaran atau rusaknya heater defrost. Seperti itu. Jadi ketika 6 jam sudah berlalu, evaporator dan fan evaporator off karena saklar dari timer ini berpindah ke saklar heater defrost. Heater defrost berlangsung selama 40 atau 45 menit. Jadi ketika heater defrost on, motor akan off, dan ketika temperatur di evaporator sudah panas, defrost thermo membaca ini dan memutus arus. Tetapi proses defrost ini masih berjalan. Timer masih berjalan untuk defrost agar air yang ada atau yang di evaporator, sisa dari bunga es yang hancur di evaporator jatuh atau habis ke pembuangan, karena jika air belum jatuh atau habis ke pembuangan, air tersebut akan beku dan menyumbat jalur pembuangan. Seperti itu. Dari sini kita dapat menganalisa kerusakan-kerusakan pada kulkas 2 pintu tidak meraba-raba lagi. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.